Meski banyak bertumbangan akibat di daerah pandemi, bisnis kafe di Surabaya tetap terjaga. Sejumlah kafe baru justru muncul. Nah, apa yang membuat mereka nekat berusaha di tengah pandemi ini? Berikut liputannya. Hampir semua sektor usaha di Surabaya luluh lantak dihantam pandemi COVID-19, tidak terkecuali bisnis kafe dan restoran. Data Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia, Apkrindo Jawa Timur menyebut, di awal pandemi, omset pengusaha hanya 20%. Jumlah omset terus menurun menjadi 5% mulai Juni hingga Agustus 2020. Meski begitu, sejumlah kafe baru di Surabaya terus muncul, seperti Kafe Tengah Kota atau KTKO yang dibuka Agustus lalu, bekerja sama dengan sebuah hotel memanfaatkan lahan parkir sebagai lokasi. Meski sadar balik modal dan keuntungan tidak akan diperoleh dalam waktu dekat, pengelolanya yakin bisnisnya akan bertahan. Target setahun di awal adalah memperkenalkan kafe ini sehingga di saat kondisi normal, keberadaannya tetap diingat konsumen. Kami hanya melihat ini ada suatu kesempatan, suatu opportunity yang mana seperti kita ketahui bahwa bisnis kuliner itu kan tidak akan pernah bisa berhenti karena setiap orang pasti membutuhkan sesuatu makanan baru, menu-menu yang baru, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini kemungkinan kan lama nih orang berlama-lama di rumah ya, maksudnya sudah sekian bulan di rumah terus, mungkin dia membutuhkan hal yang baru. Disinilah kami menyediakan menu-menu cemilan, menu-menu makanan yang memang memang dibutuhkan oleh teman-teman ataupun para tamu-tamu kami yang memang menginginkan situasi yang beda selama pandemi ini di rumah. Selain patuh protokol kesehatan, patuh pada jam malam atau maksimal operasional jam 10 malam menjadi keharusan tiap kafe di Surabaya. Bagi kafe La Playa yang baru buka pada 3 bulan lalu, konsumennya mulai tumbuh sekitar 7% tiap bulan. Rata-rata ingin menikmati suasana penuh cahaya sesuai konsep kafe ini. Untuk rencana untuk balik modal, pasti kita pikirkan. Tapi yang utama adalah bagaimana caranya pada saat kita membuka usaha, kita masih bisa jalan atau eksistensi. Paling tidak kita bisa memberikan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa orang. Karena itu kita mencoba untuk lebih memfokuskan untuk eksistensinya saja dulu. Meski penuh risiko, bagi Faslur Rahman, pengamat bisnis Universitas Negeri Surabaya, menggeliatnya bisnis kafe di Surabaya saat pandemi sebenarnya cukup menjanjikan. Asal tetap patuh pada protokol kesehatan, kafe-kafe baru ini bisa jadi pilihan warga yang kadang bosan di dalam rumah. Apalagi daya beli warga menurutnya tidak terlampau turun karena banyak stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah selama pandemi ini. Ya, sekarang bukan lagi menjual kafenya, tetapi menjual experience-nya dulu. Oh, aku dulu pernah ke kafe ini, atau mungkin ini kafe baru, kamu nggak usah perlu ke sini. Kalau kamu kepingin merasakan ini, kamu cukup di rumah aja, kamu di kantor, kamu silahkan order. Ya, seperti itu. Itu menurut saya lebih, cara pemasaran seperti itu akan lebih mengena daripada sekedar, oh ini loh kafe saya baru, kamu harus datang ke sini. Wah, kita kan nanti bahaya protokol kesehatannya gimana. Dalam catatan Dinas Pariwisata Surabaya, hingga tahun 2020 ada 175 kafe yang sudah terdaftar. Masih ada 7 kafe lain yang saat ini tengah mengajukan izin pendirian kafe dengan beragam konsep. Rangga Umara, Gancar Wijaksono, Surabaya.